seminar atau penelitian proposal, dan untuk penyelenggaraan sekaligus pembahasannya akan dipandu oleh sepenuhnya oleh moderator Nur Amirah Ifada Rahab. Nah, untuk itu menghemat waktu disilakan kepada moderator Nur Amirah Ifada Rahab, disilakan ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara seminar proposal oleh Saudari Vivi Octavia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi yakni Rasulullah SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Deshandri SPD MPD selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Ibu Ari Suryani SPD MPD selaku kontributor 1, yang saya hormati Bapak Dr. Chandra MPD selaku kontributor 2, dan hadirin yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Nur Amirah Ifada Harahap dengan NIM 21129447 selaku moderator akan memandu jalannya seminar proposal penelitian oleh Saudari Vivi Octavia dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Narasi Peserta Didik menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media Canva di kelas 4 SD Negeri 36 Cengkeh, Kota Padang. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh saudari penyaji, yang ketiga tanya jawab oleh peserta seminar, yang keempat saran dan masukan dari dosen, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara seminar kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah penyampaian pemaparan materi oleh saudari penyaji. Kepada Vivi Octavia dipersilahkan. Sebaiknya dibatasi waktunya berapa menit? Untuk penyampaian materi ini lebih kurang 15 menit. Uh, Udah kan? Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Octavia dengan NIM 21129500. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Narasi Peserta Didik menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh, Kota Padang. Yang terhormat Bapak Dr. Deshandri SPD MPD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Ari Suryani SPD MPD selaku kontributor 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra MPD selaku kontributor 2. Adapun yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang mencakup yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Yang A yaitu latar belakang. Pada abad ke-21 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta ideologi. Salah satu dampak utama dari perkembangan globalisasi adalah pengaruh terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi di bidang pendidikan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi perubahan pada kurikulum sekolah. Pada saat ini, kurikulum yang digunakan di sekolah dasar adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, memberikan peserta didik waktu cukup untuk mempelajari konsep dan mengembangkan keterampilan. Pendidik juga diberikan kebebasan untuk memilih alat pendidikan
yang sesuai, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang mengalami perubahan dalam penerapan kurikulum Merdeka adalah Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sekolah karena memiliki peran besar dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. Salah satu keterampilan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang harus dikuasai dengan baik oleh peserta didik adalah keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis di sekolah dasar terdapat materi terkait menulis teks narasi. Keterampilan menulis narasi adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk menceritakan pengalaman sehari-hari dengan ejaan yang benar, kosakata yang variatif, kalimat yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keterampilan menulis narasi penting bagi peserta didik sebagai sarana untuk membantu peserta didik dalam mengungkapkan perasaannya, memahami lingkungan di sekitarnya, dan menuangkan ide ke dalam tulisan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 9 Oktober 2024 di kelas 4 SDN 36 Cengkeh Kota Padang, saya menemukan beberapa aspek permasalahan yang pertama yaitu aspek modul ajar. Yang pertama yaitu modul ajar, guru belum mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan KKO yang berlaku. Yang kedua yaitu tidak terdapat bahan bacaan peserta didik dan pendidik di dalam modul ajar guru. Yang ketiga yaitu guru tidak mencantumkan lembar kerja peserta didik. Yang keempat yaitu pada langkah-langkah kegiatan inti, guru belum menguraikan tahapan dalam menulis, seperti pra-menulis, saat menulis, pasca menulis. Yang kelima, modul ajar guru belum mencantum rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek yang kedua yaitu aspek pendidik. Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan berpusat pada pendidik, di mana hanya pendidik yang aktif menyampaikan materi, sehingga pembelajaran terasa kurang menarik karena tidak ada interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, pendidik kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran, membuat peserta didik merasa bosan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidik kurang mendorong peserta didik untuk memberikan tanggapan dan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu aspek dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran menulis karena merasa menulis ada tugas yang membosankan. Yang kedua yaitu dalam menulis, peserta didik belum memahami penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan konjungsi. Yang ketiga yaitu peserta didik sulit memilih kosakata yang benar. Akibat dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan tadi yaitu yang pertama, peserta didik merasa pembelajaran menulis adalah tugas yang membosankan sehingga cenderung kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kurang percaya diri dalam mengemukakan ide khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan tadi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah nyata yang relevan dan yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran menulis serta membangun kepercayaan diri dalam mengemukakan ide melalui diskusi dan kolaborasi. Penelitian terdahulu yaitu menurut Wijaya et al. Tahun 2023. Yang kedua yaitu Damayanti et al. 2023. Penelitian selanjutnya yaitu menurut Saperli et al. Tahun 2024. Yang B yaitu rumusan masalah. Secara umum, bagaimana peningkatan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh Kota Padang. Rumusan masalah secara khusus yaitu yang pertama, bagaimanakah rancangan modul ajar untuk meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh.
Yang kedua yaitu bagaimanakah pelaksanaan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Yang ketiga yaitu bagaimana peningkatan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Yang C yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian secara umum yaitu mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Tujuan penelitian secara khusus yaitu yang pertama, rancangan modul untuk meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Yang D yaitu manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan acuan upaya meningkatkan keterampilan menulis teks narasi peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh, Kota Padang. Manfaat secara praktis yaitu yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi kepala sekolah, yang keempat bagi peserta didik. Yang kedua yaitu bab 2, kajian pustaka. Terdapat 2 bab. Sebab yang pertama kajian teori dan kerangka teori, kerangka berpikir. A. Kajian teori. Yang pertama yaitu hakikat keterampilan menulis teks narasi. Berikut poin-poinnya yaitu yang pertama pengertian keterampilan menulis, yang kedua tujuan keterampilan menulis, ketiga pembelajaran menulis di sekolah dasar, yang keempat pengertian teks narasi, yang kelima tujuan teks narasi, yang keenam jenis-jenis teks narasi, yang ketujuh struktur teks narasi, yang kedelapan ciri-ciri teks narasi, yang kesembilan unsur kebahasaan teks narasi, yang ke-10 langkah-langkah menulis teks narasi, yang ke-11 pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis narasi. Yang kedua yaitu hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian bahasa Indonesia. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu hakikat model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Yang kedua, pengertian model pembelajaran problem-based learning. Yang ketiga, tujuan model problem-based learning. Yang keempat yaitu karakteristik model problem-based learning. Yang kelima yaitu keunggulan model problem-based learning. Yang keenam yaitu langkah-langkah model problem-based learning. Yang ketujuh yaitu penerapan langkah-langkah model problem-based learning dalam keterampilan menulis teks narasi. Yang keempat yaitu hakikat media Canva. Yang pertama pengertian Canva. Yang kedua kelebihan dan kekurangan Canva. Yang ketiga penerapan media Canva dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu hakikat kurikulum merdeka. Yang pertama pengertian kurikulum merdeka. Yang kedua karakteristik kurikulum merdeka. Yang keenam yaitu hakikat modul ajar. Yang pertama yaitu pengertian modul ajar. Yang kedua komponen modul ajar. Yang B yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian tindakan kelas ini dimulai dari hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran keterampilan menulis teks narasi di kelas 4 SDN 36 Cengkeh, Kota Padang belum maksimal. Kemudian dimulai dengan langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model problem-based learning melalui 3 langkah-langkah, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian. Sehingga ditemukan hasil belajar keterampilan menulis narasi peserta didik di SDN 36 Cengkeh, Kota Padang menggunakan model problem-based learning dapat meningkat. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu ada setting penelitian, yang B rancangan penelitian, yang C prosedur penelitian, ada data dan sumber penelitian,
Yang E, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang F, analisis data. Yang A, setting penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas 4 SDN 36 Cengkeh, Kota Padang. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Pendidik dan peserta didik di kelas 4 SDN 36 Cengkeh, Kota Padang dengan jumlah peserta didik 30 orang yang terdiri atas 17 peserta didik laki-laki dan 13 peserta didik perempuan. Yang ketiga yaitu waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di semester 2 tahun ajaran 2024-2025 kelas 4 di SDN 36 Cengkeh. Penelitian ini akan dilaksanakan 2 siklus. Siklus pertama dilaksanakan 2 kali pertemuan dan siklus kedua dilaksanakan 1 kali pertemuan. Rancangan yang B, rancangan penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian, yaitu menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu alur penelitian. Tahap pertama perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pengamatan, tahap keempat refleksi. Yang ketiga yaitu alur penelitian. Berdasarkan studi pendahuluan observasi hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SDN 36 Cengkeh, dilakukan siklus pertama dengan membuat perencanaan 1 dan dibuat rancangan pembelajaran yaitu modul ajar. Modul ajar dibuat dengan langkah-langkah menurut Hakim et al. 2022, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing dalam melakukan penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dan pemecahan masalah. Setelah dibuat tindakan 1 dan pengamatan 1, setelah itu dilakukan refleksi. Jika belum berhasil, maka dilakukan ke siklus 2. Setelah siklus 2 dilakukan, setelah siklus 2, lakukanlah perencanaan 2. Dengan merancang modul ajar dibuat berdasarkan langkah-langkah. Menurut Hakim 2022, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing dalam melakukan penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu dilakukan tindakan 2 dan pengamatan 2, dan dilakukan refleksi 2. Jika berhasil, maka akan dibuat laporan. Namun jika belum berhasil, maka akan dilanjutkan dengan siklus seterusnya. Yang C yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengamatan, dan keempat tahap refleksi. Yang D yaitu data dan sumber penelitian. Yang pertama yaitu data penelitian. Data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Yang kedua yaitu sumber penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari proses kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva di kelas 4 SDN 36 Cengkeh. Yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama analisis dokumen, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat tes, yang kelima non-tes. Yang kedua yaitu instrumen penelitian. Yang pertama yaitu lembar penilaian modul ajar, yang kedua lembar observasi, yang ketiga lembar tes, yang keempat lembar non-tes. Analisis data. F. Analisis data.
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yaitu mencakup hasil pengamatan hasil belajar peserta didik dan keterampilan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran, sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung peningkatan hasil belajar peserta didik yang disajikan dalam bentuk angka. Baiklah, sekian pemaparan proposal penelitian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan proposal oleh saudari penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, kami hanya menerima satu pertanyaan dari peserta seminar. Kepada peserta seminar yang ingin bertanya, harap untuk raise hand. Kepada saudari Iswara Sampia, dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya izin bertanya, yang mana pertanyaannya yaitu, apa alasan penyaji memilih model problem based learning sebagai solusi dalam penelitian ini? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Diberikan kepada saudari penyaji, apakah bisa langsung untuk dijawab? Baiklah, terima kasih kepada penanya yang telah menanyakannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa model problem based learning dipilih sebagai solusi dalam penelitian ini. Yaitu model problem based learning saya pilih karena dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Model problem based learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam pemecahan masalah yang dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan menulis melalui pemahaman yang lebih mendalam, yang dapat memperkaya dan memperluas ide-ide dalam menulis. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh penyaji. Dikembalikan lagi kepada penanya, apakah sudah paham atas jawaban yang dipaparkan oleh saudari penyaji? Terima kasih moderator. Baik, di sini saya dapat memahami atas jawaban dari penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, acara selanjutnya ialah saran dan masukan dari dosen. Saran dan masukan yang pertama dari kontributor 1 kepada Ibu Aris Syriani, SPD MPD, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Desiandri SPD MPD, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Chandra MPD, dan teristimewa Vivi Octavia. Selamat dulu ya Vivi, sudah sampai ke tahapan seminar proposal pada hari ini, dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah hadir. Vivi, Ibu sudah baca ini proposal yang Vivi serahkan. Ibu penasaran yang mendasari Vivi mengapa saudara mengambil judul ini. Kira-kira permasalahannya seperti apa? Bisa disampaikan dengan ringkas? Bisa, Vi? Silahkan, Vi. Masih mute? Diaktifkan dulu mikrofonnya. Coba Vivi ini sampaikan apa alasan Vivi sehingga Vivi menjatuhkan penelitiannya dengan judul ini ya. Kira-kira seperti apa itu singkatnya? Bu, izin menjawab. Berdasarkan hasil observasi yang telah Vivi laksanakan, Vivi menemukan pada perangkat modul ajar guru belum mencantumkan capaian pembelajaran namun tujuan pembelajaran belum disesuaikan dengan KKO. Dan
Modul ajar guru belum mencantumkan bahan bacaan peserta didik dan pendidik. Yang selanjutnya yaitu modul ajar guru tidak terdapat lembar kerja peserta didik dan lembar kerja peserta didik. Dan kemudian pada langkah-langkah modul ajar guru belum menguraikan tahapan menulis, yaitu peran menulis, saat menulis, dan pasca menulis. Dan modul ajar guru juga belum mencantumkan rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, sudah? Itu alasannya? Ya, Bu. Oke, baik. Berarti Bu Ari suaranya hilang. halo Pak Chan, bisa didengar Pak Chan? Udah deh. Sudah? Bisa didengar Vivi? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, coba Ibu tambah volume dulu. Oke, baik. Dari yang Vivi sampaikan tadi, Vivi kan menyorotnya kepada salah satu aspeknya adalah modul ajar, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat dari masalah yang Vivi cantumkan di judul peningkatan keterampilan menulis teks narasi, berarti yang bermasalah sekarang apa, Vi? Peserta didiknya, Bu. Peserta didiknya, ada apa dengan peserta didiknya? Peserta didiknya kurang termotivasi dalam pembelajaran menulis karena merasa pembelajaran menulis itu tugas yang membosankan, Bu. Oke, apa lagi? Singkatnya, ringkasnya apa? Rendahnya keterampilan menulis kan? Iya, Bu. Iya kan? Yang bermasalah adalah rendahnya keterampilan menulis teks narasi tersebut gitu. Nah, dari permasalahan yang Vivi buat di halaman 4 berdasarkan hasil observasi dan wawancara, itu belum spesifik menggambarkan bagaimana rendahnya keterampilan menulis narasi. Karena Vivi buatnya yang menulis narasi berarti kan bisa kita lihat pada kemampuan peserta didik. Tadi Vivi mengatakan peserta didiknya itu kurang termotivasi, kan itu. Nah, kalau kurang termotivasi berarti kan kita belum melihat kemampuan bagaimana peserta didik dalam menulis. Iya kan? Nah, yang kita akan lihat itu rendahnya keterampilan menulis peserta didik itu. Nah, dari yang halaman 4 itu, paragraf ketiga itu Bu Ari rasa itu masih umum, Vi. Vivi di judul itu lebih kepada menulis narasi. Tetapi tidak ada satupun yang mengarah kepada menulis narasi itu, gitu, yang bermasalah Vivi tuliskan. Kira-kira yang mana yang menulis narasi yang bermasalah, kira-kira? Apa yang Vivi lihat? Ketika observasi, apa yang Vivi lakukan? Ini, Bu, dalam menulis peserta didik belum memahami penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan konjungsi. Oke, ketika Vivi melakukan observasi tanggal 9 ini, wawancara tanggal 9 ini, apakah memang pembelajaran yang dilakukan oleh guru materinya tentang apa? Yang ketika Vivi melakukan observasi. Bahasa Indonesia. Apa materinya ketika Vivi melakukan observasi? Kan pergi ke kelas kan? Iya, Bu. Atau hanya wawancara di luar saja? Masuk ke kelas, Bu. Ingat Vivi materinya apa? Tentang apa kira-kira yang guru itu lagi ngajarnya itu Vivi katakan siswanya itu masih ini kurang termotivasi. Kira-kira seperti apa ketika pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu ketika Vivi melakukan observasi? Materinya apa? Belum, lupa Vivi. Iya, Bu, maaf, Bu. Oke, baik. Itu penting ya, karena itu yang harus Vivi ceritakan di sini. Jangan sampai materinya Vivi melihat keterampilan menulis yang lain, misalnya, anggaplah gurunya lagi mengajarkan keterampilan menulis, tetapi bukan keterampilan menulis narasi ketika itu, gitu. Sehingga nanti Vivi jangan sampai salah, ya, itu tujuannya. Ya, jangan sampai salah mengidentifikasi masalah. Nah, silakan nanti diingat-ingat lagi. Nah, kemudian juga
kan peserta didik sulit dalam memilih kosakata yang benar. Kemudian peserta didik kurang berani. Kalau kurang berani bertanya, ini kan arahnya kepada keterampilan berbicara kan, bukan kepada kemampuan menulisnya yang poin nomor 4. Ya, Vi? Nah, Bu Ari melihat di sini Vivi belum lebih jelas menceritakan tentang permasalahan rendahnya keterampilan menulis narasi itu gitu. Nah, ini perlu dipertajam. Kan peserta didik itu pasti dia apakah ada hasil karangan menulis narasinya itu bisa Vivi bedah, bisa Vivi analisis dari hasil coba dilihat diminta kepada gurunya sudah ada belum portofolio peserta didik untuk keterampilan menulis narasi. Nah, itu bisa Vivi analisis. Vivi komentari bagaimana hasil karya peserta didik itu. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai data di proposal ini, ya. Kemudian dasar pemilihan halaman yang 6 menurut Bu Ari itu dihapus saja, Vi, daftar nilai tengah semester, karena sudah ada nilai keterampilan menulisnya di situ. Tapi halaman 7 itu tetap bahasa Indonesia, tabelnya juga belum sinkron. Nanti disesuaikan ya, yang di halaman 7. Nah, antara judul tabel dengan isi tabel yang kepala tabel itu belum sinkron juga. Nanti Vivi silahkan perbaiki. Nah, halaman 6 Bu Ari sarankan karena data ini nggak kita pakai juga, lebih mengerucutlah kepada keterampilan menulis narasi, itu silahkan dipakai data yang di halaman 7, ya, tabel 1.2. Nah, kemudian sekarang apa yang mendasari Vivi memilih memilih solusinya itu adalah menggunakan model PBL. Nah, ini lagi, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa harus ke PBL? Penyelesaian solusinya. Gimana, Vi? Kenapa solusinya ke PBL? Karena dapat membantu karena model problem-based learning dapat membantu peserta didik meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan kreativitas peserta didik, Bu. Apakah permasalahannya rendahnya keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik? Nah, jadi menurut Ibu belum ketemu di sini alasan mengapa Vivi memilih model PBL itu. Kalau Ibu lebih sarankan lebih banyak model-model pembelajaran yang lain yang khusus untuk Maaf, Ibu, suaranya hilang. lagi. Udah ada, Bu. Udah. Oke. Yang halaman 9 itu, Vi, di paragraf pertama itu di halaman 9, peneliti memiliki urgensi yang Vivi sampaikan kan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan yang Vivi ceritakan di bagian permasalahan, di bagian rendahnya keterampilan menulis narasi tadi. Nah, Bu Ari lihat ini tidak ada kaitannya gitu ya. Jadi silahkan nanti di Vivi menganalisis kembali apakah memang model PBL ini merupakan salah satu model yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, kenapa harus berbantuan Canva? Karena di permasalahan tadi, observasi dan wawancara, kita juga tidak ada menceritakan bahwasannya peserta gurunya itu kurang menggunakan media, misalnya nggak ada diceritakan tentang itu. Nah, tiba-tiba muncul solusinya harus berbantuan Canva gitu ya, menggunakan teknologi berbantuan Canva. Nah, kalau Vivi mau menggunakan menghadirkan tipeknya di sana, menghadirkan berbantuan Canva-nya di sana, tentu ini harus sejalan juga dengan permasalahan. Ya, nah jadi sinkron dari permasalahan ke solusi ini perlu diperhatikan, Vi. Kemudian nanti juga di bagian yang paragraf di bagian ini ya, Vi. Di bagian halaman 12 coba Vivi lihat. Halaman 12. Oke, ketemu, Vi. Nah, di halaman 12 itu kan merupakan kesimpulan Vivi berdasarkan penelitian terdahulu, ya kan? Yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Iya kan? Nah,
di halaman 12 itu Vivi mengatakan di sana belum pernah diajarkan pada kurikulum Merdeka. Kan tadi itu ada menggunakan PBL pada materi bahasa Indonesia gitu kan, yang pada paragraf-paragraf sebelumnya. Kemudian Vivi kuatkan di sana penelitian sebelumnya mengenai keterampilan menulis teks narasi telah banyak dilakukan hanya menggunakan model PBL saja. Tetapi belum pernah dijumpai penelitian keterampilan menulis teks narasi pada Kumer. Nah, ini perlu apakah memang sudah dilaksanakan pada Kumar pada penelitian terdahulu itu? Pada kurikulum, jangan-jangan yang diajarkan itu pada kurikulum K13. Nah, kalau K13 itu kan pembelajarannya tematik terpadu, ya kan? Makanya mungkin lebih banyak risetnya itu arahnya kepada PBL, kemudian mereka mengambilnya kepada hasil penelitian bahasa Indonesianya. Tapi nggak tahu juga, ini kan visi yang analisis gitu. Jadi, Ibu merasa permasalahan Vivi dengan keterampilan menulis teks narasi ini rasanya kurang cocok diselesaikan dengan PBL. Nah, ini silahkan diskusikan dengan Pak Desyandri, apakah memang ada penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan tentang ini. Tapi secara ininya Bu Ari belum ketemu, yang Vivi buat ini belum ketemu kecocokannya, ya. Nah, kemudian kalau untuk di kajian teori itu perlu Vivi tambahkan lagi referensi-referensi yang sangat sedikit sekali itu Vi, struktur teks narasi misalnya halaman 21 ya, tambahkan referensinya. Bisa ketemu Vi? Nah, tambahkan lagi referensinya. Kemudian ada beberapa hal langkah-langkah menulis teks narasi itu ditambah lagi referensinya. Penilaian dari apa saja yang dinilai dari menulis teks narasi sudah Vivi tambahkan? Sudah ada, Vi? Mohon maaf, Bu. Apa tadi, Bu? Penilaian keterampilan menulis teks narasinya sudah ada di dalam kajian teori. Bu Ari belum bertemu nih. Belum ada, Bu. Belum ada, Vi. Nah, itu perlu Vivi tambahkan itu. Karena Vivi mau melihat peningkatan keterampilannya, tentu indikator penilaiannya harus ada dulu secara teorinya. Ya, ditambahkan di dalam kajian teorinya. Nah, kemudian kita melihat kepada metode penelitian ya. Nah, kira-kira kenapa alasannya memilih SD 36 Cengkeh Kota Padang ini, Vi? Kira-kira alasan Vivi apa? Kenapa memilih SD ini? Bisa Vi? Didengar, Vi? Bisa, Bu. Ya. Kenapa harus di SD 36 tempatnya? Di SD 36 Cengkeh Kota Padang. Apa alasannya Vivi? Kan banyak SD nih di Kota Padang. Kenapa jatuh pilihannya kepada SD 36 Cengkeh? Apa dasarnya Vivi menentukan SD ini? Kenapa, Vi? Bisa. Oke, kalau tidak, nanti ini perlu dikaji. Ini berkaitan juga dengan PTK Vivi itu. Jadi Vivi harus paham konsep dari PTK, ya. Kenapa memilih di SD 36 Cengkeh itu. Dan yang bermasalah sekarang adalah ada permasalahan di SD itu. Permasalahannya apa? Vivi sudah lakukan observasi rendahnya keterampilan menulis teks narasi. Ya, nah mungkin orang lain sudah lakukan penelitian di sana masih juga bermasalah, maka Vivi harus menyelesaikan, harus menuntaskan permasalahan tersebut dengan melakukan PTK di sana, gitu ya. Jadi alasan pemilihan tempat itu Vivi harus tahu kenapa Vivi memilih tempat itu. Nah itu perlu ditambahkan di sana alasan memilih sekolah ini ada dengan beberapa pertimbangan itu ya, karena ditemukan permasalahan rendahnya keterampilan menulis
teks narasi di SD itu gitu ya. Nah, kemudian Vivi udah selesai penelitiannya apa belum? Belum, Bu. Bagaimana Vivi tahu ini sudah dilaksanakan di siklus 2 dan berhasil? Itu halaman 60 di alur PTK-nya. Di alur PTK coba Vivi lihat. Udah penelitian apa belum? Belum, Bu. Nah, sudah yakin, sudah mantap rasanya selesai di siklus 2 nih. Kalau belum selesai bagaimana? Nah, karena ini masih proposal, tentu ada dua nanti setelah refleksi itu berhasil apa tidak berhasil. Kalau Vivi berhasil, berarti buat laporan lagi. Kalau sudah berhasil, berarti lanjut ke siklus N. Jadi bahasa-bahasa proposal ini seakan-akan bahasa-bahasa yang sudah melakukan penelitian yang Vivi buat. Nah, itu sehingga beranggapan ini sudah dilakukan penelitian gitu. Belum ya, Vi ya, melakukan penelitian ya. Belum, Bu. Oke. Jadi Vivi harus pahami tentang konsep PTK itu sendiri. Kemudian kita melihat kepada modul ajar yang sudah Vivi coba buat di sini ya. Nah, pada modul ajar ini di sini di bagian tujuan pembelajaran. Nah, kan mengidentifikasi pengertian teks narasi. Bu Ari lebih sarankan karena yang disasar adalah keterampilan, salah satu jenis belajarnya adalah keterampilan. Jadi difokuskan saja kepada ini, kepada pembelajaran, kepada keterampilannya gitu. Jadi pengertian teks narasi tidak. Kemudian tujuan pembelajaran itu dibuatkanlah apa yang harus dipahami tersebut dalam menulis teks narasi itu. Langkah-langkah dalam menulis teks narasi itu apa gitu, ya. Nah, artinya dia menentukan topik misalnya terlebih dahulu, habis itu apa. Jadi proses keterampilan, proses langkah-langkah dari menulis teks narasinya yang coba Vivi jabarkan di situ, sehingga nanti di akhir itu peserta didik dapat menulis teks narasi, gitu ya. Jadi yang sifatnya arahnya kepada pengetahuan ini seperti pengertian teks narasi, kemudian kosakata penting, Bu Ari rasa itu tidak perlu gitu ya di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kita melihat PBL-nya ini, Vi. Di dalam kegiatan inti kan ada PBL itu, orientasi peserta didik pada masalah. Kalau memang ia mau melaksanakan dengan PBL juga, Bu Ari belum kelihat permasalahannya itu gitu, Vi. Apa yang menjadi permasalahannya tuh di sini? Apa yang menjadi masalahnya di sini kan ada gambar seri, iya kan? Nah, apa yang terjadi dengan konsep permasalahan itu dengan gambar itu apa gitu. Makanya Bu Ari rasa antara PBL dengan kegiatan keterampilan menulis nih nggak cocok dia gitu, Vi. Ya, karena gambar seri itu Vivi gunakan untuk membuat teks narasi kan. Dari berbantuan gambar seri tadi teks narasi itu hadir. Iya kan, dari gambar seri nanti kita bisa tentukan oh kira-kira judulnya apa, alur ceritanya bagaimana, kita beri tokohnya siapa gitu kan. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah cerita, kita buat kerangka karangannya gitu. Gambar satu ceritanya tentang apa saja, identifikasi gitu. Nah, jadi nggak cocok Bu Ari rasa dengan orientasi peserta didik pada masalah dengan PBL-nya itu gitu. Jadi ini perlu Vivi dalami lebih dalam lagi Bu Ari rasa apakah memang pembelajaran ini memang bisa diselesaikan dengan PBL karena yang Vivi tulis Bu Ari belum bisa melihat kecocokan antara permasalahan dengan solusi ya Vi. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas saran dan masukan dari kontributor 1. Saran dan masukan selanjutnya dari kontributor 2 kepada Bapak Dr. Chandra MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Desiandri MPD. Yang saya hormati Ibu Ari Suryani MPD. Selamat saudara Vivi sudah sampai tahap seminar proposal.
ada beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi saudara untuk didiskusikan kembali bersama pembimbingnya atas rancangan proposal yang saudara ajukan. Tadi udah beberapa yang disampaikan oleh Bu Ari tadi. Saya setuju semuanya yang disampaikan oleh Bu Ari itu. Semuanya juga ada di dalam catatan saya. Nah, kembali saya tegaskan berkaitan dengan permasalahan ya. Permasalahan di dalam riset saudara itu kan belum jelas itu. Judulnya itu meningkatkan keterampilan menulis teks narasinya. Nah, kalau saudara ingin meningkatkan keterampilan menulis narasi, tentu saudara kuat dengan instrumen penilaiannya itu. Tadi saudara jawab nggak punya penilaiannya. Kalau saudara tidak punya instrumen penilaian teks narasi, dari mana saudara memberikan judgement kemampuan menulis narasinya tidak bagus di sekolah ini. Apa indikator penilaiannya? Berarti nggak jelas datanya. Permasalahan-permasalahan berkaitan data itu kan saudara kan ada data tuh di dalam latar belakangnya. Kemampuan menulis narasi siswanya rendah. Yang seperti apa? Yang kemampuan yang seperti apa yang rendah itu? Apa indikator-indikator yang menyatakan dia itu rendah? Nggak ada. Apakah nggak ada? Nah, harusnya itu yang saudara jabarkan di dalam setelah tabel itu. Ada nggak dilakukan analisis terhadap tulisan siswa karangan narasinya? Ada nggak? Maaf Pak, tidak ada Pak. Nggak ada dilakukan analisis. Berarti dari data yang diberikan guru, makanya saudara nggak bisa menarasikan karena saudara nggak tahu kekurangan siswanya seperti apa. Nah, silakan ya, minta siswanya nulis karangan dulu. Nah, setelah saudara analisis tulisannya, di mana letak kekurangannya, gunakan instrumen penilaian. Nah, instrumen itu harus kuat di dalam teorinya. Apa saja yang perlu saudara nilai di dalam kemampuan menulis teks narasinya. Baru jelas latar belakang saudara itu. Nah, sekarang coba saudara gambarkan eh, gimana ini PBL ini combine dengan proses pembelajaran menulis. Coba ceritakan saja gimana saudara mau mengajarkan menulis narasi ini ke siswa. Gimana dia combine dengan PBL itu di dalam PBL. Nah, saudara belum tahu apa yang akan saudara lakukan aja nggak tahu sebenarnya ini. Dari nggak ada respon. Artinya saudara nggak tahu yang akan saudara lakukan kalau nggak ada respon ini. Gimana coba? Saya ingin tahu nih jawaban saudara nih. Gimana caranya PBL ini? Bayangkan saudara mau ngajar nih pakai PBL tentang menulis gitu. Gimana caranya? Saya mau dengar agar nggak salah nanti di lapangan.
Izin menjawab, Pak. Yang Ya, pertama yaitu dengan orientasi yaitu menyajikan permasalahan pada peserta didik yang untuk dipecahkan secara bersama. Dan kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan peserta didik diminta untuk membuat sebuah teks narasi berdasarkan gambar ilustrasi yang tersedia di dalam LKPD. bukankah langkah-langkah dari PBL itu saat berkelompok dia itu menyelesaikan permasalahan yang diamati di tahap 1 tadi? Iya, Pak. Iya. Terus kenapa dia menulis di sana? Kenapa menjadi menulis karangan narasi dia? Pernah menulisnya kapan? Pra menulisnya pada saat peserta didik diminta untuk mengamati gambar seri yang masih acak yang terdapat dalam LKPD. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengurutkan gambar sehingga menunjukkan suatu peristiwa yang berkesinambungan. Selanjutnya, yaitu peserta didik diminta untuk membuat ide pokok yang sesuai dari setiap gambarnya, Pak. Nah, PBL tadi kan permasalahan tuh. Cocok nggak itu dipasangkan dengan menulis? Permasalahan apa yang saudara ajukan untuk aktivitas menulis siswa? PBL itu kan ini masalah dikasih ke siswa, ini permasalahannya. Siswa membentuk kelompok menyelesaikan permasalahan itu. Nah, gimana saudara mendesainnya menulis seperti itu? Karena dari permasalahan dari gambar tadi, Pak. Permasalahan dari gambar maksudnya? Yang pada orientasi peserta didik yang guru menyajikan suatu permasalahan kepada peserta didik untuk dipecahkan secara bersama. Ya, masalahnya apa? Masalahnya peserta didik ini minta untuk mengamati gambar, menceritakan gambar tersebut dengan menguruskan gambar sehingga menjadi sebuah teks narasi, Pak. Itu bukan masalah itu. Misalnya ada kasus, ini kasusnya ini nih, diselesaikan berkelompok. Apa masalahnya? Itu yang barusan itu bukan masalah menurut saya. Nah, artinya kalau dipikir ya, saya setuju yang disampaikan Bu Ari tadi. Nggak cocok keterampilan menulis dengan PBL, aneh ya. Silakan didiskusikan kembali itu dengan. Saya tanya lagi, proses pembelajaran menulis itu seharusnya bagaimana, Bibi? Vivi, gimana proses pembelajaran menulis yang seharusnya? Proses pembelajaran menulis seharusnya yaitu dengan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis di bawah bimbingan guru. Eh, Pada tahap menulis yaitu tahap awal untuk menentukan topik yang akan ditulis. Pada penulisan draft yaitu tahap penulisan ide atau gagasan ke dalam kata-kata, kalimat, atau paragraf. Nah, itu
Di halaman berapa ini teorinya? Mohon maaf Pak, tidak ada Pak. Nggak ada. Artinya tambahkan itu ya. Harusnya ada teori tentang proses pembelajaran menulis sehingga apa yang saudara lakukan nanti di lapangan jelas. Ya, oh ternyata proses pembelajaran menulis ada pramenulis, aktivitas pramenulis ada. Oh, menentukan topik, tujuan, membuat kerangka karangan, ada itu di kajian teori. Kemudian saat menulis, revisi, edit, publikasi. Harusnya ada itu teorinya. Nah, kemudian proses tadi secara analisis cocok enggak dengan PBL. Kemudian didesain itu proses pembelajaran di modul ajar saudara harus mengcombine itu antara menulis saat menulis pasca menulisnya dengan PBL tadi. Sementara konsep PBL tadi adalah dengan memberikan kasus permasalahan kepada eh, memberikan permasalahan kepada siswa. Sementara di dalam proses menulis itu tidak ada dituntut permasalahan. Nah, artinya tidak ada kecocokan. Kemudian bentuk kelompok, siswanya menulis lagi. Sementara di dalam bentuk kelompok harusnya memecahkan masalah dalam PBL. Bukan menulis karangan dia. Nah, itu ya. Silakan didiskusikan kembali. Saya kira nggak cocok antara PBL dengan keterampilan menulis. Kemudian eh, LKPD saudara. LKPD saya lihat yang saudara buat tidak ada lembar kerja peserta didik. Di mana siswanya yang bekerja menulis karangannya? Enggak di LKPD-nya. Iya Pak, di LKPD-nya Pak. Coba lihat LKPD-nya halaman berapa? Halaman 95 Pak. 95. Di mana siswanya menulis karangan? Di halaman berapanya? Mohon maaf Pak, saya di halaman berikutnya cuman belum bikin Pak. Nah, berarti kan nggak ada berarti kan? Kalau belum dibikin itu. Artinya LKPD-nya itu harus sesuai dengan proses pembelajaran menulis itu. Tempat menulis temanya apa, tujuannya apa, tempat menulis kerangka karangannya bagaimana, tempat menulisnya di mana, kemudian ada revisi, diperbaikinya, ada edit, tempat menulis hasil perbaikannya di mana, kemudian perintah untuk publikasinya bagaimana. Nah, itu nggak ada. Nah, ya belum ada di dalam proposal saudara gitu ya. Artinya proposal saudara ini belum menyentuh tentang menulis narasinya itu sebenarnya. Itu ya. Eh, Kemudian yang lainnya sama ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ari tadi tentang instrumennya, instrumen penilaiannya nggak ada. Kemudian teori-teori berkaitan dengan selain teori tentang proses pembelajaran yang belum ada itu teori tentang apa struktur karangan narasinya masih terlalu minim. Harusnya saudara jabarkan itu per itemnya yang akan saudara struktur yang agar strukturnya itu lebih jelas ya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas saran dan masukan dari kontributor 2. Saran dan masukan yang terakhir dari dosen pembimbing kepada Bapak Dr. Desyandri SPD MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi juga sudah banyak diberikan masukan oleh Bu Ari dan juga Pak Chandra. Saya mohon saudara pahami itu ya, kekurangan-kekurangan di dalam penulisan, termasuk juga yang terkait spesifik ya. Bapak pernah menyinggung di bimbingan terkait dengan teknik menulis. Nah, bagaimana saudara mengcombine problem based learning ini atau PBL ini dengan teknik itu? Ya, walaupun tadi sudah disampaikan beberapa ya, tapi masih ada kelemahan-kelemahan
termasuk juga instrumen-instrumen. Nah, disitulah nanti bagaimana saudara membuat kaitannya, permasalahan seperti apa yang menjadi titik tumpu ya, sehingga permasalahan itu bukan saja fokus ke permasalahan yang terjadi, tetapi permasalahan menulis itu juga permasalahan. Nah, misalnya disajikan sebuah gambar, jadi kan mereka kan belum bisa menulis langsung. Nah, berdasarkan teknik itulah saudara mengaitkan PBL itu dengan teknik menulis. Nah, saya rasa mungkin 4 model pembelajaran itu bisa saja dilakukan di setiap mata pelajaran. Nah, cuma bagaimana kita meramu itu. Yang pertama, scientific bisa saja untuk apa saja mata pelajaran. Problem based learning, discover learning juga bisa. Termasuk PBL-nya juga bisa. Kalau mau PBL ya bisa saja produk hasil menulis itu menjadi produknya. Nah, bisa sebenarnya. Nah, meramu itu yang belum. Nah, bagaimana mengaitkan antara teknik dengan model sehingga permasalahan-permasalahan itu bukan saja permasalahan ini ya, permasalahan umum. Nah, PBL itu termasuk permasalahan apa saja. Pokoknya misalnya permasalahan di bidang menulis ya, apa permasalahannya? Apa kelemahan siswa? Nah, itu yang saudara kaitkan seperti yang disampaikan di latar belakang. Nah, itu. Jadi perlu banyak teori agar bisa paham ya, agar bisa paham bagaimana mengkaitkan salah satu ataupun beberapa teori lain terkait dengan muatan materi yang akan saudara ajarkan. Semua sudah dicatat semua? Vivi? Nah, silakan saudara pahami kembali. Berdasarkan masukan-masukan ini, saudara sempurnakan. Nah, setelah itu, setelah selesai perbaikan, kita lakukan diskusi lagi, sekaligus juga penyiapan untuk turun ke lapangan. Nah, saya rasa mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Lagi selamat ya, sudah maju ke tahapan seminar proposal. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas saran dan masukan dari dosen pembimbing. Dengan berakhirnya saran dan masukan tadi, berakhir pula acara seminar proposal kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara seminar kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mengucapkan maaf atas kesalahan saya dalam tutur kata dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya peserta pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu Ari, Pak Chandra. Makasih Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. Ya, sama-sama Ari ya. izin Ya. live juga Pak Oke, Chan. oke. Ya, Ya, ya. Ya, Vivi, Ya, Assalamualaikum. sama-sama ya. izin Waalaikumsalam. Liva. Ya. 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 Enggak ibu suaranya. Mbak, nanti aku bayar utang ya. Jelek kali kamarnya, astagfirullah. Pi, Colek dulu. Kiu, kiu. Pipi, aku pakai Zoom ini, Pi. Siapa? Aku pakai Zoom ini. Siapa ini mau pakai Zoom ini? Jihan. Oh, pakai lagi. Ya keluar lah. Ya, Ya, ada ini dia. link. Ya, nggak apa-apa kalau di sini aja. Kajian. Kiu, kiu. Bye. Pakai ini, Pi. Tolong dijadiin aku host. Nah, speak tadi. Mana? Mana Swipi tadi? Apa? Jadiin host. Oh, di sini aja. Jadiin Adila Hayu Praweri hostnya. Dua nih, Ayu. Adila Hayu. Yang ini, yang ngomong. Tunggu. Make host gitu ya? Ya. Yang host. Ya. Udah. Inilah.
Kapan? Bentar yuk, ngedit dulu mau ngirim ini. Selamat Pipi, ya Allah. Deg-degan aku coy. 10.20 sampai 11.30. Siapa weh? Nggak mungkin aja gitu. Ada linknya. Siapa weh? Sangat Penjelasan aku jawab saudara. udah. Sebenarnya mau tahu jawabannya tapi mau ragu ya kan? Kamu kan ragu kan apa? cara Iya. jelasinnya memang susah kan, saya bingung. Nggak apa-apa, 1 jam cuman. Udah, habis saya udah sih. Sangat bisa. Iya, apa katanya? Nggak apa-apa, it's okay. Bu, keluar dulu. Bu Arif sih gini. Penilaian itu, cara Ya penilaian. udah, yang Ya, kayak aku udah ngirim ke orang-orang, Cok. sudah anak tuh nulis. Ini langsung. Aduh, maaf ya. Linknya aja langsung nggak usah diedit itunya. Tadi aja sempurnya. Inilah selebrasi. Tadi, yang pertama. Udah lupa itu orang. Udah mau banyak lagi mahasiswanya mau diurus laku dulu katanya. Kalau nggak jadi kita ke kampus. Ganti nama. Gimana taruh ini? Tidak, yang bilang ke proposal. Iya. Aja loh. Oh, mau PK satu tuh? Ah? Woi, Tunggu. Jangan bilang kalian sama aja. Ketinggalan nih,